Tapi sebenarnya di sini mereka tidak ingin adanya korban jiwa, tapi karena salah satu karyawan Vertigo tersebut melawan mereka, mereka dengan terpaksa menembak mati kedua karyawan tersebut. Dan pria ini bernama Baron. Ini orangnya. Saat Baron melihat Doggy, dia tidak ingin ada saksi yang melihat kejadian tadi, dan Baron dengan sangat kejam menembaki Doggy sampai dia tewas. Hill yang melihatnya pun berlari ke arah Baron, dan lagi-lagi Baron harus mengeluarkan peluru untuk membunuh Hill. Lima bulan kemudian kita akan melihat mereka yang sedang merencanakan perampokan yang sangat gila, yaitu merampok semua uang yang ada di perusahaan Vertigo tepat pada hari Black Friday. Black Friday. Buat kalian yang tidak mengetahui apa itu Black Friday merupakan salah satu kebudayaan Amerika Serikat di mana pada setiap hari Kamis keempat di bulan November, semua toko yang ada di Amerika akan memberikan diskon besar-besaran kepada setiap pengunjung toko pada hari tersebut. Dan tibalah hari hanya di mana Terry mengingatkan kepada karyawan Vertigo untuk berhati-hati dan gunakan rute yang berbeda. Dan jika ada sedikit saja kejanggalan harap segera melaporkan. Dan Terry ingin mereka semua kembali dengan aman dan selamat. We got close to 180 million coming in here. Want everything and everyone back. Singkat cerita, kita akan melihat Hill dan Bullet yang sedang menjalankan tugas bersama. Dan di sini si bego Bullet pun mengatakan tentang dirinya, di mana dia mempunyai teman yang selalu membantunya di setiap saat, dan dia pun akan membantu teman-temannya tersebut. Di mana Bullet merupakan salah satu kelompok perampok yang membunuh anaknya Hill, dan kali ini Bullet akan membantunya untuk masuk ke dalam Vertigo dengan aman tanpa sedikit pun hambatan. They help me out from time to time. We'll kill you if you don't comply. Bullet pun meminta kepada Hill untuk tidak bertindak arogan jika dia ingin nyawanya selamat. Dan satu kesalahan besar yang Bullet lakukan di mana memang tujuan Hill adalah mencari perampok tersebut. Dan dengan mudahnya Hill mendapatkan informasi tersebut. Dan beruntungnya Bullet tidak mengetahui bahwa Hill merupakan ayah dari anak yang telah dibunuh Baron pada saat itu. Hill pun menerima perjanjian dari Bullet untuk tidak bertindak arogan dan akan mematuhi semua perintahnya. Do we have a deal? We have a deal. Bullet pun mulai menjemput beberapa rekannya di sebuah gudang kosong. Setelah memasukkan beberapa perlengkapan di dalam truk, Bullet dan lainnya pun bergegas menuju perusahaan Vertigo. Bullet beserta rekan-rekannya pun dapat masuk ke dalam Vertigo dengan sangat mudah tanpa ada gangguan sedikit pun. Setengah dari mereka pun pergi ke tempat penyimpanan uang perusahaan tersebut. Dengan membawa Hill sebagai sandera, mereka pun menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk menyerahkan senjata mereka dan segera tiarap, termasuk Terry dan Dave. Your gun, put it on the ground and kick it to me, motherfucker. Behave yourself. Di luar, perampok tersebut menjadikan Bullet sebagai sandera untuk masuk ke ruang senjata dan membuka pintu gerbang agar mereka bisa keluar. Open the gate. Or I'll blow his Tapi orang-orang yang ada di ruang senjata mencoba untuk melawan mereka. Tapi sayang, perampok tersebut menggunakan baju anti peluru yang membuat mereka kewalahan menghadapi para perampok tersebut. Get down! Dan semua orang yang ada di ruang senjata serta beberapa karyawan yang mencoba untuk melawan harus tewas pada saat itu juga. Setelah menjajah perusahaan tersebut, perampok itu pun mulai mengambil semua uang yang tersimpan di ruang penyimpanan. Load the van, 3. I'll get 5. Singkat cerita, saat mereka sudah mengambil semua uang yang ada di perusahaan tersebut, tiba-tiba ya, Hill berhasil menumbangkan salah satu perampok tersebut dan membunuhnya saat itu juga. Setelah membebaskan Dave dan Terry, mereka pun segera pergi ke sebuah ruangan untuk bersembunyi sementara waktu.
We can punch through the black and white. Scene berpindah di mana kita melihat polisi yang sudah menerima laporan dari salah satu karyawan bank di sana yang ternyata Dana dan salah satu rekannya masih belum ketahuan oleh perampok-perampok tersebut. Kembali ke Hill di mana saat ini dia sedang menggunakan pakaian yang digunakan perampok tersebut dan dengan santai Hill pun dapat berjalan di belakang salah satu perampok dan membunuhnya saat itu juga. Scene berpindah ke Dave dan Terry di mana posisi mereka sudah ketahuan saat ini. Dave pun sempat tertembak oleh salah satu perampok tersebut, tapi beruntung Hill datang tepat waktu dan terjadilah pertarungan 1 lawan 1 di sana. Ya, dan lagi-lagi Hill pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan langsung membunuh perampok tersebut saat itu juga. Kembali ke Dana dan rekannya yang sedang mencoba untuk melawan para perampok tersebut. Saat sedang baku tembak, Bullet mendatangi mereka dan seolah-olah ingin membantu mereka dengan meminta senjata. Dan tapi ternyata Bullet dengan sangat-sangat bangsatnya membunuh mereka berdua saat itu juga. Thank you. Tapi masalah mereka belum selesai karena masih ada Hill yang mencoba untuk mengajak mereka war dibantu dengan Dave. Saat terjadi baku tembak di sana, lagi-lagi si bangsat Bullet membokong Hill dari belakang yang membuat Hill harus tumbang saat itu juga. Tersisa Dave di mana Bullet seolah-olah meminta bantuan kepada Dave, tapi saat Dave menampakkan diri, Bullet langsung menembakinya tanpa memiliki rasa bersalah sedikit pun. Dan sudah sangat terbukti dari scan ini, Bullet merupakan salah satu karakter terbangsat yang ada di film ini. Setelah semuanya selesai, hanya tersisa 3 orang dari mereka, yaitu Bullet, Baron, dan 1 rekannya. Mereka pun pergi menggunakan mobil baja yang ada di perusahaan tersebut, dan terjadilah adegan ala Fast and Furious pada saat itu. Mereka pun melarikan diri ke sebuah gedung yang sudah direncanakan dan akan pergi melalui lorong bawah tanah. Go. Okay, I'll get the boss. Saat sudah memindahkan semua uang ke dalam lift, Baron pun kembali ke dalam truk. Karena menganggap bahwa rekannya tersebut akan menjadi beban, Baron pun dengan sangat-sangat teganya membunuh rekannya saat itu juga. He's fucking dead, Bullet. Baron dan Bullet pun pergi melewati lorong tersebut menggunakan motor roda 4 yang telah disiapkan. Sesampainya di tempat tujuan, Bullet berniat untuk membunuh Baron, tapi ternyata Baron lebih dulu mempunyai rencana tersebut untuk membunuh Bullet. Too fucking slow. Dan karir Bullet sebagai tokoh antagonis berakhir dengan sangat tragis di tangan rekannya sendiri. Bullet pun dapat lolos dari kejaran polisi dengan cara mengorbankan rekan-rekannya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Keegoisan manusia yang ingin mendapatkan kenikmatan, kekuasaan, serta kekayaan dengan rela mengorbankan orang-orang yang ada di sekitar mereka tanpa mereka sadari, uang merupakan iblis untuk diri mereka sendiri. Terakhir, kita akan melihat Baron yang sedang menikmati kesendiriannya dengan uang yang begitu melimpah. Tak lama kemudian, Baron mendapatkan panggilan dari seseorang dan sesuatu hal yang mengejutkan terjadi di mana Hill tiba-tiba sudah berada di belakang Baron dengan memegang sebuah pistol di tangannya. Hill pun menyuruh Baron untuk membacakan surat dokter tentang kematian anaknya, di mana peluru yang Baron tembak ke anaknya Hill ternyata mengenai beberapa bagian organ dalam yang menyangkut hati, paru-paru, limpa, dan jantung. The right lung causing collapse. Dan inilah tujuan Hill selama ini, yaitu membalaskan dendam anaknya dengan cara menembak Baron tepat pada bagian yang ditembakkan Baron kepada anaknya. I want your liver. Spine. The lungs. It's Mustagi.
Tamat, ending yang sangat membrutalkan. Gila sih bro ini film. Pokoknya kalian wajib nonton keseluruhannya karena ada beberapa scene yang tidak saya tampilkan. Peran dari tokoh-tokohnya juga sangat bagus, apalagi Jason yang sifatnya dingin, mempunyai tujuan yang kuat dan tidak pantang menyerah sebelum mendapatkan apa yang ia targetkan. Pesan moral yang terkandung dalam film ini juga menurut saya menjadi tamparan keras untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana banyak sekali orang yang ada di dunia ini yang rela mengorbankan orang tersayang mereka demi sebuah kertas yang terdapat nominalnya. Dan ini juga menjadi pesan khusus untuk kalian, jangan pernah menggantikan persahabatan, persaudaraan, bahkan cinta sekalipun dengan uang. Saya Al, mewakili seluruh anak nolep yang ada di Amerika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.